Ada kabar gembira khususnya pendukung timnas Indonesia. Kevin Dix akhirnya kembali berlatih bareng FC Copenhagen. Ya, ini jadi angin segar banget buat klubnya dan tentunya buat Garuda Squad. Kevin sempat absen cukup lama gara-gara cedera waktu laga lawan Brøndby IFC di Liga Denmark pada minggu kedua April lalu. Main di Stadion Parken, malah apes kena cedera. Tapi sekarang kondisinya makin membaik. Selasa kemarin, Kevin udah terlihat jogging santai di lapangan latihan Copenhagen. Meski masih latihan terpisah dari tim utama, tapi ini tanda positif banget. Artinya proses pemulihannya jalan mulus. Kalau terus berkembang dan kondisinya makin oke, bukan nggak mungkin Kevin bakal comeback pas Copenhagen hadapi Nordsjælland di laga terakhir Liga Denmark musim ini. Bukan cuma itu, final Piala Denmark juga udah di depan mata. Copenhagen bakal bentrok sama Silkeborg di partai puncak pada Kamis 29 Mei. Nah, kalau Kevin udah 100% fit, bisa banget dia tampil di laga penting ini. Setelah urusan di klub beres, Kevin bakal langsung terbang ke Indonesia buat gabung pemusatan latihan timnas. Persiapan buat lawan Cina tanggal 5 Juni dan Jepang tanggal 10 Juni nanti. Pokoknya welcome back Kevin Dix. Kita tunggu aksinya, baik di klub maupun di timnas merah putih. Semangat terus, bro! Jordi Amat, bek andalan timnas Indonesia, kabarnya bakal balik ke kampung halamannya di Spanyol setelah kontraknya bareng Johor Darul Ta'zim JDT selesai. Kontraknya bareng klub Malaysia itu habis di bulan Mei ini dan ternyata nggak diperpanjang. Nah, sejak itu masa depan Jordi pun jadi bahan obrolan hangat. Banyak yang nebak-nebak dia bakal lanjut main di Liga 1 Indonesia. Beberapa klub pun langsung dikait-kaitin dari Bali United sampai sang juara musim ini, Persib Bandung. Tapi baru-baru ini muncul kabar yang lebih bikin penasaran. Sekarang Jordi lagi gabung bareng skuad Garuda untuk pemusatan latihan TC di Bali, jelang laga penting timnas. Di tengah kesibukan itu muncul rumor baru. Katanya Jordi nggak bakal lanjut kariernya di Indonesia. Terus gimana? Bukan pensiun, malah katanya Jordi mau pulang kampung, balik ke Spanyol. Dan ini bukan cuma rumor iseng, soalnya kabar ini udah ramai banget di Malaysia. Sumbernya, seorang pegolf nasional Malaysia, Zafran Abdullah, yang ternyata cukup dekat dengan Jordi. Lewat unggahan di Instagramnya, Zafran nulis pesan perpisahan buat sang bek. Selamat jalan Jordi Amat, senang rasanya punya teman seperti kamu dan murid yang setia, tulis Zafran. Semoga sukses di babak baru kariermu di Spanyol. Wah, jadi makin kuat ya sinyal Jordi bakal balik ke Eropa. Buat yang belum tahu, Spanyol emang tanah kelahiran Jordi. Dulu dia memulai karier sepak bolanya di sana bareng Espanyol, lalu sempat juga main buat Rayo Vallecano dan Real Betis. Jadi kalau balik ke sana ya bisa dibilang pulang ke akar. Tapi dia bakal main buat klub mana? Itu masih jadi tanda tanya besar. Yang jelas, fokus Jordi sekarang masih buat timnas Indonesia. 2 laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bakal jadi ujian berat, apalagi ada pertandingan penting lawan Jepang tanggal 10 Juni nanti. Jordi juga sempat bilang di media sosial, kembali bertugas. Pertandingan besar akan berlangsung melawan Cina dan Jepang. Mari kita manfaatkan kesempatan ini. Yuk kita tunggu aja kejutan apa yang bakal dibawa timnas Indonesia dan kemana langkah selanjutnya Jordi Amat akan berlabuh. Pasti menang. Tom Hai baru aja menuntaskan laga terakhirnya bareng Almere City di Liga Belanda. Kontraknya habis Juni nanti. Tapi sekarang dia udah punya satu keputusan yang gak bisa diganggu-gugat. Destinasi berikutnya, Bali United Training Center. Di sanalah dia bakal gabung TC Timnas Indonesia, nyiapin diri buat kualifikasi Piala Dunia 2026, ronde ketiga, lawan raksasa Asia, Cina dan Jepang. Soal klub baru, Hai masih simpan rapat-rapat. Fokusnya cuma satu, Garuda di dada.
Karena buat dia, sekarang bukan waktunya mikirin transfer, tapi waktunya berjuang bareng Merah Putih. Serta Jay Idzes bakal angkat kaki dari Venezia dan berseragam biru hitam Inter Milan. Salah satu kejutan manis di bursa transfer musim panas nanti datang dari kota mode. Inter Milan resmi datangkan bek muda timnas Indonesia, Jay Noah Idzes. Kabarnya mahar yang digelontorkan mencapai 10 juta euro. Gokil. Di usia 23, Jay bukan cuma jadi investasi panjang buat lini belakang Nerazzurri, tapi juga menoreh sejarah. Pemain Indonesia pertama yang gabung skuad utama Inter Milan. Kontrak berdurasi 5 tahun ini dikonfirmasi langsung oleh agennya, Bilal Acente. Semua sudah beres, tinggal Jay tunjukkan kualitasnya. Ini mimpi yang terwujud. Dia datang bukan cuma buat numpang lewat. Langkah besar ini bukan sekadar transfer, ini babak baru yang akrab dipanggil Bang Jay dan sepak bola Indonesia. Dan Emil Audero gagal bawa Palermo naik kasta ke Serie A, kini bersiap mengalihkan fokusnya, bergabung dengan skuad Garuda di Bali. Langkah Palermo harus terhenti di babak awal playoff promosi. Dalam duel dramatis kontra Juve Stabia di Stadion Comunale Romeo Menti, gawang Emil tak mampu menyelamatkan mimpi timnya. Skor tipis 0-1 cukup untuk menutup perjalanan mereka musim ini, dan itu berarti tak ada tiket naik ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Tapi, di balik kegagalan itu, ada harapan lain yang kini menanti Emil. Ia dijadwalkan segera terbang ke Indonesia untuk bergabung dalam pemusatan latihan TC Timnas di Pulau Dewata. Kehadirannya dipastikan akan jadi starter lawan Cina nanti, setelah Maarten Paes tak bisa tampil lantaran akumulasi kartu. Emil mungkin gagal naik kasta di Italia, tapi panggilan tanah air memberinya babak baru. Dan kini ia bersiap merasakan semangat tropis Bali bersama skuad Merah Putih, membawa mimpi besar jutaan pendukung Garuda yang menanti debut resminya. Timnas Indonesia memang tak bakal habis dibahas. Atmosfernya luar biasa, dukungan melimpah, dan yang paling bikin bangga, performa di lapangan sekarang juga makin menggigit. Tapi di balik itu semua ada satu pertanyaan yang mulai sering mampir di telinga pecinta bola tanah air. Apakah kita mulai terlalu tergantung pada pemain naturalisasi? Ya, seperti nama-nama yang menghiasi starting 11 Garuda sekarang. Mereka bukan cuma hadir buat meramaikan, tapi benar-benar jadi tumpuan. Dan di tengah euforia itu muncul suara jujur dari salah satu pemain senior yang sudah lama malang melintang di Liga Indonesia, Otavio Dutra. Sekarang banyak pemain dari luar negeri yang sudah punya dasar kuat. Mereka belajar dari kecil, mentalitas mereka sudah terbangun. Tapi jangan lupa pemain lokal. Mereka juga butuh panggung, ucap Dutra di kanal YouTube Bicara Bola by Akmal. Bukan berarti Dutra menolak naturalisasi. Sama sekali enggak. Bahkan dia sendiri pernah melalui proses yang sama. Tapi buat Dutra, naturalisasi itu harus jadi solusi, bukan ketergantungan. Harus ada keseimbangan. Harus ada ruang buat bakat-bakat lokal yang juga enggak kalah hebat. Kalau semuanya diisi pemain naturalisasi, lalu anak-anak kita lihatnya apa? Mereka bisa kehilangan semangat, katanya lagi. Dan ini jadi catatan penting, karena di balik kesuksesan timnas, ada generasi muda yang sedang mengintip dari balik jendela. Anak-anak yang berlatih di SSB setiap sore, yang mimpi pakai jersey merah dan berdiri tegak waktu lagu kebangsaan diputar. Kalau mereka lihat semua posisi utama diisi pemain dari luar, bukan gak mungkin semangat mereka luntur pelan-pelan. Kita semua tahu, pemain naturalisasi memang datang dengan modal lengkap. Postur, teknik, pengalaman bermain di klub luar negeri. Tapi jangan lupa, pemain lokal juga bisa bersinar, asal dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan, dan tentu saja, dibina sejak dini. Lihat Marcelino Ferdinand, lihat Witan Sulaiman, lihat Pratama Arhan. Mereka bukan hasil kilat semalam, tapi buah dari proses panjang yang akhirnya matang karena dapat panggung. Dan bukan gak mungkin, masih banyak Marcelino lain di luar sana yang tinggal nunggu dipoles. Jadi naturalisasi itu sah-sah aja. Bahkan kadang memang perlu, apalagi buat mengangkat level permainan. Tapi jangan sampai kita lupa akar. Jangan sampai kita terlalu nyaman sampai lupa cara menanam.
Kata Dutra, keseimbangan itu kuncinya. Kalau pemain lokal dan naturalisasi bisa jalan bareng, saling dorong, saling isi, itu baru ideal. Timnas jadi kuat, tapi pembinaan juga tetap hidup. Dan anak-anak muda tetap punya mimpi karena mereka tahu masih ada tempat buat mereka di masa depan. Karena pada akhirnya timnas itu bukan soal siapa yang lahir di mana, tapi siapa yang rela mati-matian membela merah putih. Tapi buat masa depan sepak bola Indonesia, keseimbangan harus jadi kompas. Supaya Garuda nggak cuma terbang tinggi, tapi juga punya sarang yang kuat di tanah sendiri.